Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita kembali bertemu di pertemuan kita yang ketiga ya. Dan gimana kabar semuanya, sehat ya? Oke, udah pada sarapan? Insya Allah sudah semua. Baik, anak-anak Ustaz semuanya, pertama sebelum kita mulai lebih jauh, mari kita awali pertemuan hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yaqulu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini dengan sebagaimana juga yang sudah kita pelajari sebelumnya, anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana adab ya atau sikap taat kepada orang tua dan juga guru. Oke. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu ada sebuah tampilan yang sangat keren ini. Sudah lihat di layar? Lihat belum? Sudah terlihat, Nak? Dah. Oke. Dah. Nah, ini dia. Dah. Suaranya terdengar? Belum. Oke, baik, itu sekedar pengantar teman-teman semuanya, Nana Ustadz. Nah, sekarang kita melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Sesuai dengan tema kita, yaitu berbakti atau taat kepada orang tua dan guru. Pertama, nanti kita akan memberikan atau berdiskusi berkaitan dengan bagaimana sih atau apa yang disebut dengan patuh dan hormat kepada orang tua atau guru ya. Kemudian kita juga akan nanti mengamati sebuah tampilan video berkaitan dengan taat dan juga patuh kepada orang tua atau guru. Nah, nanti setelah mengamati video juga kita juga akan membuat atau menyimpulkan atau memberikan contoh, setidaknya ada 3 contoh perilaku yang itu dikategorikan kita bisa atau dikatakan sebagai perilaku yang taat kepada orang tua. Oke, masih semangat? Ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, sekarang sebelum kita mulai lebih jauh, silakan teman-teman untuk menyiapkan kertas atau spidol atau penanya. Nanti dalam video ini teman-teman silakan ditulis apa yang dimaksud dengan mentaati orang tua dan guru dan apa saja yang menjadi contohnya. Oke, bisa dipahami? Ya. Oke, kita lihat sama-sama ya. Suaranya terdengar, Nak? Assalamualaikum adik-adik muslim Indonesia. Dengar. Silakan ya. Nanti masing-masing akan Mari kita belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Panjang, hanya lebih kurang. Tapi 5 sebelum menit, lanjut, ya. jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar mereka tahu apa yang kamu tahu. Lalu, bagaimana ya caranya kita menghormati orang tua di rumah dan di sekolah? Anak soleh, solihah selalu menghormati orang yang lebih tua, terutama ibu, ayah, dan guru di sekolah. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Ibu adalah orang tua yang mengandung,
melahirkan dan merawat kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua, ibu dan ayah. Hormat dan patuh kepada mereka merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan alal wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayka ilal masyir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Quran Surat Luqman ayat ke-14. Beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua. 1. Patuh dan taat bila dinasehati. 2. Rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapan mereka. 3. Senantiasa membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. 4. Selalu ingat untuk mendoakan mereka demi kebaikan. Simaklah doa berikut. Allahumma gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta berbelas kasihanlah kepada mereka berdua, sebagaimana mereka berbelas kasih kepada diriku di waktu aku masih kecil. Nah, adik-adik, jangan lupa diamalkan doa ini setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Kita harus patuh dan hormat kepada guru yang membimbing dan mengajari kita untuk selalu berbuat baik, mengajari kita membaca, menulis, berhitung, dan lain sebagainya. Cara menghormati dan patuh kepada guru. 1. Mengucapkan salam apabila kita bertemu. 2. Bersalaman dengan mencium tangannya. 3. Memperlihatkan wajah berseri-seri. 4. Saat guru hendak memberikan tugas atau PR, hendaknya selalu mengerjakannya sebaik mungkin. 5. Tidak bermalas-malasan dan tidak banyak mengeluh. Itulah akhlak dan sikap anak yang soleh solihah. Ia mampu menghormati dan mematuhi orang tua dan gurunya. Cukup untuk pembelajaran kali ini, dicukupkan sekian. Semoga Oke, baik anak-anak semuanya. Silakan kembali dinyalakan kameranya. Siapa yang berani berpendapat menurut kalian kira-kira taat kepada orang tua itu apa artinya? Silakan. Ada yang berani? Apakah suara Ustaz patah-patah? Coba Ananda Arya. Kira-kira menurut Ananda Arya, taat atau patuh kepada orang tua itu artinya apa? Maksudnya apa? Ayo. Dicatat. Apa ayo? Nah, contohnya aja. Oh, Arya cuma contohnya aja. Oh, boleh, nggak apa-apa. Baik, kalau begitu, berarti langsung ke pertanyaan yang ketiga. Menurut Anda, Arya, contoh perilaku taat kepada orang tua atau guru, ya, silakan. Ada berapa tadi yang Anda Arya lihat?
Sebutin. Kalau orang tua patuh dan taat kalau dinasehati. Selalu ingat untuk mendoakan mereka. Yang kalau guru mengucapkan salam, memperlihatkan muka berseri-seri, tidak bermalas-malasan. Oke. Teman-teman semuanya, artinya dari yang tadi kita sampaikan sudah terlihat dan terdengar jelas ya bahwa ini nih ya Ustaz sampaikan ini. Kalau tadi belum sempat semuanya. Jadi sikap taat dan patuh kepada orang tua guru itu adalah sebuah perilaku yang harus kita miliki. Kenapa kita harus taat dan patuh? Karena mereka itu lebih tua dari kita, ya. Yang kedua, ya kalau kita patuh dan taat kepada mereka, pastilah kita mendapatkan pahala, ya. Justru sebaliknya kalau kita melawan dengan orang yang lebih tua, terutama orang tua kita sendiri, itu pasti kita mendapatkan dosa. Oke. Nah, anak-anak semuanya, inilah lebih kurang contoh sikap taat kepada orang tua, ya. Di sana nampak di layarnya? Enggak terlihat? Anak Arya? Ada. Oke, terima kasih. Nah, contoh sikap taatnya yang pertama, mengucapkan salam ketika ketemu, ya. Jadi mau ketemu sama orang tua, apalagi kalau kita diantar ke sekolah gitu ya, pulang dari luar, dari main, pulang ke rumah, mengucapkan salam, ya. Itu hukumnya disunahkan ya, mengucapkan salam, dan menjawab salam hukumnya wajib. Jadi kenapa kita mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua, terutama dalam materi kita hari ini? Karena mengucapkan salam itu hikmahnya adalah salam itu artinya mendoakan, ya, mendoakan orang tua kita, guru kita, begitu, ya. Jadi didoakan yang baik-baik. Yang kedua, kalau diberi nasihat kita tidak membantah, itu juga sebagai contoh sikap taat kita. Karena nggak ada orang tua ataupun guru yang memberikan nasihat itu yang jelek, ya. Pasti orang tua dan guru kita itu memberikan nasihat yang baik-baik untuk diri kita sendiri supaya kita tidak salah dalam bersikap gitu ya, bertata krama, berucap dan seterusnya. Nah, yang ketiga yaitu berkata jujur. Betul. Jadi jujur tentang semua perilaku kita itu dalam rangka juga taat kepada orang tua dan guru. Dimintain tolong misalkan ke warung gitu ya, disuruh beli apa gitu ya, minyak atau gula gitu ya. Nanti pas pulang ke rumah ada uang kembaliannya kita berikan kepada orang tua kita. Ya, itu juga dalam rangka perilaku kita yang jujur ya. Nah, sikap taat itu pasti akan berbanding lurus dengan kejujuran. Jadi kalau orang sudah taat, insya Allah jujur ya. Nah, kemudian yang keempat, contohnya adalah membantu pekerjaan mereka dengan ikhlas. Perlu ya. Jadi membantu itu anak-anak semuanya, setidaknya kita membantu dalam rangka misalkan pekerjaan mereka yang mestinya ibu kita, bunda kita di rumah, misalkan kalau bangun tidur, kitanya kamarnya berantakan gitu. Dengan adanya kita merapikan tempat tidur kita setelah bangun pagi, itu kita dianggap membantu mereka gitu. Jadi mengurangi beban bunda kita pagi-pagi membereskan kamar kita, membereskan pakaian kita ya ketika pulang sekolah dan seterusnya, itu sudah membantu mereka. Yang terakhir yang lebih penting lagi adalah taat kita kepada orang tua dan guru itu adalah contohnya mendoakan mereka. Coba tadi kan kita sudah lihat ada doa untuk orang tua ya di video tadi. Kira-kira siapa yang berani membacakan doa untuk orang tuanya? Kan kita punya kewajiban untuk mendoakan ayah bunda kita ya. Sila kepada orang tua apa gimana bunyinya? Bukan anak Tat. Bukan, siapa yang berani? Barik. Nana Barik, coba Barik. Nyalain kameranya terus diucapin.
Doa kepada orang tua. Allah. Beda out. Ah? Ana. Nah, Ananda Arya, silakan coba. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya? Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ananda Arya dan kita semuanya. Luar biasa doa kita ya. Jadi doa itu harus kita ucapkan dalam sholat-sholat kita. Kita minta pengampunan untuk dosa orang tua kita. Karena mereka sudah membesarkan kita. Mengorbankan semuanya demi kita gitu ya. Baik. Sampai di sini Anda semuanya ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kita? Enggak. Cukup? Ya, cukup. Baik, terima kasih karena kita masih masa pandemi, Anda semuanya Ustaz berharap titip pesan kepada kita semua di rumah untuk tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan, kalau keluar rumah pakai masker, tidak boleh berkerumun ya, sering-sering mencuci tangan. Dan salam untuk ayah bunda di rumahnya masing-masing. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan insya Allah ada LKPD atau lembaga kerja siswa yang akan kita kerjakan. Silakan diakses di Google Classroom. Ya. Terima kasih. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama melapaskan napas. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.